Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi penganiayaan seorang petugas damkar oleh kawanan pelaku begal di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Korban dianiaya hingga terluka parah di bagian kepala serta kehilangan motor dan 2 ponselnya. Inilah detik-detik pembegalan yang dialami seorang petugas damkar di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat yang terekam kamera pengawas. Korban tiba-tiba dipepet sejumlah motor saat melintasi jalur bus Transjakarta dari arah Toman menuju Harmoni. Korban yang sempat melawan dikeroyok para pelaku begal sebelum membawa kabur motor serta ponsel miliknya. Setelah berhasil kabur, salah satu pelaku begal bahkan kembali menganiaya korban hingga bersimbah darah. Akibat aksi pembegalan ini, sepeda motor dan 2 ponsel serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban dibawa kabur pelaku. Korban kemudian melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polres Metro Jakarta Pusat. 3 motor sampai 4 motor kayaknya. Untuk beberapa orangnya saya kurang tahu ya. Sempat ngelawan. Sampai akhirnya saya ditumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur juga ya? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Seorang warga terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban berhasil diselamatkan petugas gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sudah tertolong niki seorang Pak Jackson, korban tertolong nangin niki butuh mobil niki untuk evakuasi ke rumah sakit niki. Petugas gabungan bersama warga berhasil evakuasi warga yang terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Gianyar, Bali. Maju. Sebelum kejadian, korban Iwan Putra datang bersama temannya untuk berenang. Saat itu pantai dalam keadaan surut. Namun, tanpa disadari, arus laut di lokasi tersebut cukup kuat dan tiba-tiba menarik korban ke tengah laut. Korban pun terseret dan sempat tenggelam. Suasana pantai yang saat itu ramai membuat sejumlah warga segera memberikan pertolongan. Beruntung, korban berhasil diselamatkan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kasih Ibu Sabah Gianyar dengan menggunakan ambulans. Ada satu warga korban yang saat ini berenang masuk agak ke dalam dan tiba-tiba meningkat gelombang dan arusnya. Jadi secara tiba-tiba begitu saja, anggota Bola Vista dibantu beberapa warga nelayan yang ada di lokasi membantu untuk penyelamatan. Jadi kondisi korban saat ini kami rujuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu dengan armada ambulan PNI. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di pantai, terutama saat kondisi arus laut tidak menentu. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah tega membakar mantan istri dan mertuanya saat keduanya tertidur. Nyawa mantan mertua pelaku tak tertolong sementara mantan istri kritis di rumah sakit. Seorang pria berusia 63 tahun tega membakar mantan istri dan mertuanya di Desa Tubanan, Jepara, Jawa Tengah. Perbuatan sadis itu dilakukan pelaku saat kedua korban masih terlelap tidur di dalam satu kamar. Pelaku menyelinap ke dalam rumah korban, menyiram tubuh kedua korban dengan bahan bakar minyak jenis Pertalite, kemudian disulut dengan api. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar hampir di seluruh tubuh. Naas, mantan mertua pelaku yang telah lanjut usia, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara mantan istri pelaku kritis. Datang ke rumah korban dan melihat kedua korban tidur di kamar rumah korban. Setelah itu, pelaku menyiramkan BBM yang sudah dibawa dari rumah ke tubuh kedua korban. Dari keterangan tetangga, status korban dengan pelaku telah resmi bercerai karena sering terlibat cekcok.
Pelaku sempat meminta untuk rujuk, namun korban menolak dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Keputusan korban membuat pelaku emosi. Jadi dalam beberapa tahun ini ya nikah siri, tapi sudah rujuk itu tidak ada keadaan yang lebih baik gitu loh. Mungkin malah lebih parah. Akhirnya Mbak Sri itu yang nggak kuat gitu ya. Akhirnya dia itu minta selesai saja. Dia mau menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu. Pelaku ditangkap warga saat sembunyi di sudut kamar rumah korban. Pelaku sempat mencoba mengakhiri hidup dengan meminum obat serangga namun berhasil dicegah warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Minibus melaju kencang tabrak pesepeda yang menyeberangi jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat korban terpental. Inilah detik-detik kecelakaan yang terekam CCTV. Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pria yang tengah bersepeda saat menyeberangi jalan di perempatan Dusun Batu Basi, Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat korban terpental ke depan kendaraan. Kecelakaan ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Korban berhasil selamat namun menderita luka di bagian kepala dan wajah. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian telah mengamankan kedua kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Seorang pesepeda kayu dalam unit pesepeda biasa tiba-tiba menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri. Sehingga tertabraklah, setelah tertabrak itu pesepeda itu terpental ke depan. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh pengendara untuk selalu waspada dan fokus saat berkendara, serta bagi pesepeda agar lebih berhati-hati saat menyeberang jalan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan fenomena munculnya objek bercahaya terang yang melintas di langit pada Sabtu malam. Berdasarkan analisis tim pakar Institut Teknologi Sumatera, objek tersebut merupakan serpihan roket asal Cina. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah objek bercahaya terang meluncur cepat di langit di sejumlah wilayah Provinsi Lampung Sabtu malam. Objek tersebut tampak meninggalkan jejak panjang seperti ekor api sebelum perlahan menghilang. Momen langka ini membuat warga gempar dan memicu berbagai spekulasi mulai dari meteor hingga rudal. Namun berdasarkan analisis tim sains atmosfer dan keplanetan serta Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, objek tersebut merupakan sampel antariksa atau serpihan roket asal Cina. Posisi dari benda tadi, dia mulai jatuh ke atmosfer dan kemudian masuk dalam orbit dari gravitasi bumi sehingga dia bisa melintasi langit di atas langit Lampung seperti itu. Dalam bahasa ilmiah, serpihan roket di langit Lampung menimbulkan cahaya terang dan jejak panjang karena terbakar usai mengalami gesekan saat masuk ke atmosfer bumi. Sampah antariksa ini diperkirakan jatuh di Samudra Hindia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi permohonan restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar. Jokowi sebut tugas dirinya hanyalah memaafkan, sementara restoratif justice menjadi urusan penyidik. Kasus fitnah ijazah Jokowi belum juga usai setelah Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi. Tak lama ia mengajukan permohonan restoratif justice. Jokowi menanggapi permohonan Rismon. Presiden ke-7 itu menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya, namun urusan penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya
hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Di sisi lain, setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, Rismon akhirnya mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya. Rismon lalu mengajukan permohonan restoratif justice. Gayung bersambut 4 pelapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi menyetujui permohonan Rismon. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan. Dalam nikahan kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon bukan orang pertama yang mengajukan permohonan restoratif justice. Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubi sudah lebih dulu melakukannya hingga dikabulkan. Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan penghentian penyidikan atau SP3. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, tak terima dituding mendanai Roy Suryo untuk terus mengangkat kasus ijazah Jokowi. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Kasus fitnah ijazah Jokowi kian bergulir dan terus menyenggol banyak nama. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Tidak tanggung-tanggung, JK dituding mendanai Roy Suryo CS hingga 5 miliar rupiah untuk terus menggoreng ijazah Jokowi. JK mengaku penudingnya ialah Rismon Sianipar. Dengan tegas, JK membantahnya. JK mengaku mengenai Roy Suryo saat dirinya menjadi Menpora, namun JK membantah mengenal nama-nama lain yang terlibat isu ijazah Jokowi. Bantahan JK tidak hanya gertak sambal, ia bahkan akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda bisa baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Salah satunya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status Egy Sujana dan Damai Harilubi sebagai tersangka telah gugur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait laporan yang diajukan Yusuf Kala terhadap Rismon Sianipar, sudah ada rekan Berliana Mileni bersama juru kamera Rizky Julianto di Bareskrim Mabes Polri. Ya, siang Berliana, seperti apa jalannya pelaporan tim Yusuf Kala di Bareskrim hari ini? Selamat siang Vina dan juga pemirsa, terkait laporan tadi dari perwakilan Yusuf Kala, ini kuasa hukum Abdul Haji Talouhu mendatangi Bareskrim Polri dan sampai tadi pukul 10:10 siang. Yang mana tadi Abdul Haji Talouhu selaku kuasa hukum dari Yusuf Kala ini mengungkapkan beberapa poin yang disampaikan, yakni hari ini memang akan dibuat laporan kepolisian atau melaporkan dari Rismon Sianipar terkait adanya dugaan mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong terkait Yusuf Kala. Yang mana Rismon Sianipar beredar juga di media sosial yang menyebutkan bahwa Yusuf Kala ini
terkait atau terlibat dalam kasus perkara ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yang menyebutkan bahwa perannya di sini adalah Yusuf Kala mendanai senilai 5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian juga selain Rismon Sianipar, Abdul Haji Talohu selaku kuasa hukum dari Yusuf Kala juga akan melaporkan beberapa pihak, yakni pemilik dari YouTube channel Ruang Konsensus, kemudian Musik Ciamis dan Mosetu TV. Ketiga dari YouTuber tersebut atau pemilik channel tersebut ini diduga juga menyebarkan berita bohong, kemudian menjelek-jelekan Yusuf Kala, dan nantinya selain Rismon Sianipar ini juga akan dilaporkan terkait dugaan tersebut. Dari laporan ataupun yang disampaikan oleh kuasa hukum Yusuf Kala, Abdul Haji Talohu, ini juga mengungkapkan nantinya para terduga ini akan disangkakan pasal Undang-Undang ITE, kemudian juga menyebarkan berita bohong dan membuat kegaduhan, yakni di pasal 439 Jungto, pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian juga pasal 27A Jungto 45 Undang-Undang ITE. Dan nantinya kami juga masih akan menunggu bagaimana hasil dari pelaporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Yusuf Kala, Abdul Haji Talohu, terkait pencemaran nama baik yang menyeret nama Yusuf Kala. Kembali ke Vina di studio. Baik, terima kasih Berliana dan Iriansyah Wahyudi selaku juru kamera yang melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain di mana serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan di Gaza. Satu warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden ini. Serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Salah Al-Din, tepatnya di seberang pintu masuk utara Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan sebuah kendaraan hancur terbakar di ruas jalan yang merupakan jalur vital penghubung di jalur Gaza tersebut. Laporan awal menyebutkan satu warga Palestina tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait target spesifik maupun tujuan serangan tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan oleh Zionis Israel yang dilancarkan ke jalur Gaza di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel menyerang seorang jemaah masjid di kota Tarkumiyah, tepi barat Palestina. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Syafi'i di kota Tarkumiyah, tepi barat, yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki, lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Syafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Ketegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. Sejumlah anak laki-laki di Gaza, Palestina menjadi korban kekejian prajurit wanita Zionis Israel. Korban mengaku diperkosa prajurit wanita Zionis saat berada di dalam penjara Israel. Inilah Aha, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Gaza, Palestina. Ia dan 15 anak-anak lainnya menjadi korban pemerkosaan oleh tentara wanita Zionis Israel. Peristiwa biadab ini terjadi saat para korban dipenjara di Pusat Bantuan Amerika Serikat di Rafah. Tidak hanya satu orang, Aha dan anak-anak lainnya dilecehkan dan diperkosa oleh 10 orang tentara wanita Zionis Israel. Kejadian pilu ini terjadi pada pertengahan tahun lalu.
Hingga saat ini, trauma mendalam masih dialami para korban. Akibat peristiwa keji ini, AH belum bisa berbicara dengan normal. Ya, rentetan kekejaman Israel seolah tak pandang bulu. Bertahun-tahun warga Palestina jadi korban kekejian Israel yang menyerang dengan tembakan langsung hingga pesawat tanpa awak. Rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Zionis Israel menyerang warga sipil tak berdosa di Palestina yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Warga sipil yang tengah berjalan di terowongan di-stop oleh tentara Israel. Ia diancam dengan senjata laras panjang sebelum diminta pergi. Saat ia tengah berjalan keluar terowongan, tentara Israel malah menembak hingga dirinya terkapar tanpa pertolongan. Seorang warga yang tengah merangkak mencari keamanan terkena serangan rudal jarak jauh Israel hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Peluru dari pesawat tak berawak Israel juga menargetkan seorang warga yang tengah berjalan kaki tanpa ancaman, tanpa sebab. 4 orang warga Palestina yang tengah berjalan di jalan yang lapang tewas seketika setelah peluru Israel menghantam mereka hingga yang tersisa hanya tubuh yang kehilangan nyawa. Seorang warga yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina, ditembak tepat di kepala. Tindakan keji yang dilakukan Zionis Israel membuat tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Rentetan serangan terhadap warga sipil Palestina makin menjadi-jadi. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, nyatanya krisis kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan perbaikan nyata. Ya, ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ya, sementara itu bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv Sabtu malam waktu setempat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru-baru ini disetujui Israel yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota termasuk Paris, London, Berlin, dan New York City.